Bab 371. Yvette putus asa sekarang. Ketika dia datang ke alun-alun barusan, dia melihat bagaimana alun-alun telah berubah menjadi lebih baik. Dia telah berjuang untuk memulai tugasnya. Dia telah menjadi guru di sekolah begitu lama, dan perusahaan telah ada di sana sepanjang waktu juga. Yvette telah melihat perkembangan alun-alun dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa ini semua dimungkinkan oleh upaya Chuck yang sungguh-sungguh. Jika dia membakar alun-alun, usaha Chuck akan hilang dan dia akan merasa sangat patah hati. Tapi Duncan terlalu berkuasa atas dirinya. Jika dia tidak melakukan ini, Chuck bahkan tidak punya waktu sebulan untuk mempersiapkan dirinya dan Duncan pasti akan mendapatkannya. Tapi bagaimana jika Duncan tidak menepati janjinya? Yvette telah mempertimbangkan ini. Namun, dia berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang mengikuti aturan permainan. Setelah terpecah sejenak, Yvette akhirnya memutuskan untuk membakar alun-alun. Ketika api dinyalakan, dia menangis. Dia melihat api semakin membesar. Rasanya seperti dia membakar hati Chuck alih-alih alun-alun itu sendiri. Pada saat itu, Yvette ingin segera memadamkannya tetapi dia menahan diri. Dia tiba-tiba teringat Chuck putus dengannya dan kemarahan yang akan dia hadapi. Mereka telah bersama begitu lama. Itu adalah hal terakhir yang diinginkan Yvette terjadi di antara mereka. Tapi demi keselamatan Chuck, Yvette rela melakukan apa saja. Baik itu dimarahi atau dipukuli sampai mati, Yvette bersedia menahan apapun. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Chuck merasa hatinya hancur melihat kesedihan Yvette saat ini. Ada apa dengannya? Matanya sangat merah. Apa dia sudah lama menangis? Chuck mengulurkan tangan untuk memeluknya lagi, tetapi Yvette mundur beberapa langkah. Dia tidak tahan lagi. Itu aku. Yvette akhirnya keluar, setelah berjuang dengan kata-katanya. Tuan muda, Betty menarik napas dalam-dalam saat dia datang. Dia terkejut melihat orang di balik api dari citra satelit. Dia bertanya-tanya mengapa Yvette melakukannya. Kenapa? Betty bahkan tidak bisa mengetahuinya. Lagi pula, dia agak waspada dengan kehadiran Yvette. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Betty telah mengubah pikirannya terhadap Yvette. Dia tahu bahwa Yvette tulus kepada Chuck. Tetapi jika dia tulus, mengapa dia membakar alun-alunnya? Betty, Chuck mengakuinya, terkejut. Dia berpikir, apakah dia mengetahui siapa orang di balik api itu? Siapa yang menyalakan api? Sorot mata Chuck berubah tajam saat dia bertanya. Cari tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia berkata. Yvette gemetar. Betty menatap Yvette dengan dingin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan. Tuan muda, saya belum menemukan pelakunya, Betty berbohong. Ya, teruslah mencari. Kita harus menemukannya, apapun konsekuensinya. Dapatkan untukku, cepat. Kata Chuck dengan dingin. Betty terdiam mendengar itu. Hubi, tidak perlu mencari mereka. Akulah yang membakar alun-alun, Yvette mengakui dengan suara gemetar. Chuck tercengang. Apa? Apa yang Yvette bicarakan? Dia pikir. Betty menatap Yvette dengan penuh tanya dan berpikir, apa tujuanmu melakukan ini, Yvette? Chuck memalingkan wajahnya dengan tidak percaya. Mengapa Yvette menyalakan api? Dia ingin memastikan dia tidak salah dengar. Apa yang kamu katakan, sayang? Tanya Chuck lagi. Akulah yang menyalakan api, Yvette menegaskan kembali. Chuck tersentak kaget. Yvette sepertinya tidak bercanda, tapi apa tujuan dia melakukannya? Chuck tidak menyangka Yvette menjadi orang yang menyalakan api. Ketika dia mengirimnya pulang barusan, mereka saling berpelukan dan mencium. Apa yang membuatnya berbalik dan menyalakan api dalam waktu sesingkat itu? Berhenti bercanda, sayang, kata Chuck serius. Aku tidak bercanda, kata Yvette, hatinya sakit. Dia bisa tahu bahwa Chuck mulai marah dengan melihatnya. Tuan muda, dia tidak bercanda. Dialah yang benar-benar menyalakan api, Betty mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar kepada Chuck. Itu adalah video pengawasan satelit. Video itu tidak jelas, tetapi dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah sosok Yvette yang dia lihat di video itu. Pada saat ini, Chuck merasa seperti dipukul kepalanya oleh kelelawar. Dia sangat bingung. Mengapa Yvette menyalakan api? Pikirnya dengan putus asa. Chuck masih terkejut. Sayang, kenapa kamu menyalakan api? Dia bertanya, masih tidak bisa mengerti. Aku melakukannya tanpa alasan apapun. Aku hanya benar-benar menyukainya, kata Yvette sambil menggigit bibirnya dengan paksa. Rasa sakit yang tajam akan mengingatkannya untuk tidak membocorkan pertemuan rahasianya dengan Duncan. Dia takut dia akan secara tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Yvette tidak tahan melihat tatapan mata Chuck saat itu. Mengapa? Dia bertanya, nadanya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa Yvette tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Dia tahu ini dengan baik. Tidak mungkin tidak ada alasan. Karena ibumu membunuh ayahku, jawab Yvette meyakinkan.
Suaranya dingin, tetapi hatinya hancur saat dia berbicara. Jadi, itu sebabnya kamu menyalakan api? Chuck bertanya karena wajahnya acuh tak acuh. Ketika sampai pada masalah ini, Chuck tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula itu benar-benar salahnya. Benar. Dan aku akan terus membakar Hotel Luna juga. Tambah Yvette. Kamu. Chuck diambil kembali oleh ancaman berani Yvette. Pada saat ini, Yvette melihat kemarahan di mata Chuck yang sangat menyakitkan. Dia akan putus dengannya, dia hanya tahu itu. Sial, setidaknya dia akan bisa mempersiapkan serangan Duncan dengan waktu yang telah dia tukarkan. Chuck, di sisi lain, telah memutuskan untuk tidak menyalahkan Yvette atas kebakaran itu. Bagaimanapun, itu adalah Yvette, wanita yang paling dia cintai. Api sudah dinyalakan, tidak ada gunanya berharap sebaliknya. Chuck memutuskan untuk tidak memarahinya. Namun, dia harus menghentikannya jika dia berencana untuk membakar Hotel Karen. Sayang, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk menyentuh hotel ibuku. Chuck memperingatkan. Chuck tahu bahwa Karen tidak akan tertekan oleh hotel yang terbakar. Dia hanya takut apa yang mungkin dia lakukan pada Yvette setelah dia tahu. Itu mungkin memprovokasi dia untuk berurusan dengan Yvette secara langsung dan dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kemampuan bertarung ibunya, Yvette akan dibunuh begitu saja. Bagaimana jika aku mau? Tanya Yvette. Chuck tidak bisa berkata-kata saat itu. Jika Yvette benar-benar ingin melakukannya, dia tidak bisa menghentikannya. Apa yang bisa dia lakukan? Mengalahkan akal sehatnya. Chuck tidak akan pernah bermimpi untuk menyentuhnya, dia terlalu mencintainya. Sayang, jangan pikirkan itu. Ayo pulang bersama, Chuck berjalan ke arah Yvette saat dia berbicara. Dia pasti telah didorong hingga batasnya bahkan untuk melakukan hal ekstrim seperti itu. Dia berpikir bahwa dia pasti membutuhkan kenyamanan saat ini. Tidak. Karena akan kuhapus dari muka bumi. Aku bersumpah, aku akan melakukannya. Yvette berjanji dengan keras. Aku akan membakar semua milikmu. Plaza, mobil, rumah, semuanya. Dia melanjutkan dengan hiruk-pikuk. Kamu bisa membakar barang-barangku sesukamu, kata Chuck, tidak bergeming. Yvette tersentuh oleh kata-katanya. Dia pikir Chuck akan marah padanya jika dia membakar alun-alun, tapi dia tidak berteriak padanya. Tapi jangan sentuh barang-barang ibuku. Kamu tidak bisa mengalahkannya, mengerti? Kata Chuck. Dia terjebak dalam dilema sekarang. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada ibunya dan Yvette. Tapi aku harus melakukannya. Dia membunuh ayahku, jadi aku harus melakukan hal yang sama padanya. Kata Yvette, matanya menjadi dingin. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menghentikanmu, jawab Chuck. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Hentikan aku? Karen adalah ibumu, dan dia membunuh ayahku. Aku istrimu. Mengapa kamu tidak membantuku saja? Yvette meraung, marah. Dia mengalami gangguan emosional sekarang. Penderitaan, rasa sakit, dan kebencian yang dia alami dan simpan untuk dirinya sendiri telah pecah pada saat ini. Chuck terdiam. Raungan Yvette membuat Chuck terdiam. Dia masuk akal. Chuck terjebak dalam acara sekarang, apa yang harus dia lakukan? Jika aku membunuh Karen, apakah kamu akan membunuhku? Yvette bertanya pada Chuck saat dia mendekatinya. Jangan lakukan itu, katanya tak berdaya. Aku ingin, dan aku akan. Yvette balas berteriak. Kalau begitu, aku harus membunuhmu. Chuck kesal sekarang. Jika bukan karena Karen, apa jadinya dia? Air mata Yvette mengalir di pipinya dan dia bertanya dengan lemah, jadi, kamu akan membunuhku? Pada saat ini, hati Yvette terasa sakit. Dia tumbuh dengan Chuck dan dia menyukainya, tetapi dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Dia patah hati. Dia hanya ingin membalas kematian ayahnya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak salah, tetapi Chuck ingin membunuhnya untuk itu. Ya, jika kamu menyakiti ibuku, aku akan membunuhmu. Teriak Chuck. Yvette menyeka air matanya. Ekspresi tersiksanya menyentuh hati Chuck pada saat itu dan dia merasa kasihan padanya. Apa yang dia katakan barusan agak terlalu kasar. Bagaimana mungkin Chuck tega menyakitinya? Apa yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Aku pasti akan membunuhnya. Hubby, tidak, kau bukan suamiku lagi. Chuck, kurasa aku tidak akan melihatmu lagi, kata Yvette, air mata mengalir di pipinya saat dia berbalik dan berjalan pergi. Tentu saja, Chuck mencengkeramnya dan tidak mengizinkannya pergi. Pada saat ini, Chuck bisa merasakan bahwa emosi Yvette tidak stabil. Dia bahkan merasa lebih emosional daripada hari ketika kakeknya membunuh kakeknya. Kali ini, dia mungkin benar-benar tidak akan pernah melihatnya lagi. Chuck melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Lepaskan, lepaskan aku. Tanya Yvette. Suara tamparan menggema. Yvette sejenak kehilangan kendali. Dia baru saja menampar wajah Chuck.
Ada bekas telapak tangan yang jelas di wajahnya sekarang yang bahkan membuat Yvette terdiam. Apakah aku memukulnya? Aku tidak pernah memukulnya selama aku mengenalnya, bagaimana aku bisa memukulnya hari ini? Pikirnya dalam hati karena malu. Hati Yvette sakit. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menghibur Chuck dan meminta maaf padanya, tetapi dia menggigit bibirnya dan menahan keinginan itu. Aku berkata, lepaskan aku. Dia mengulangi sebagai gantinya. Bab 372. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Chuck. Memang, itu adalah pertama kalinya Yvette memukulnya. Dia 5 tahun lebih tua darinya, jadi seharusnya normal baginya untuk memukulinya sebagai kakak perempuan. Namun, Yvette tidak pernah memukulinya sejak mereka masih muda. Dia akan membiarkan Chuck melakukan segalanya sesukanya dan bahkan membiarkannya tidur di pelukannya di malam hari. Tetapi pada usia 16 tahun, pandangan Yvette telah berubah. Chuck tidak menginginkannya di malam hari, jadi dia berubah. Awalnya, dia membenci Chuck. Tapi tidak peduli seberapa besar dia membencinya, dia tidak akan pernah memukulnya. Chuck tidak merasa sedih ketika Yvette memukulnya. Dia hanya merasa bahwa dia terlalu stres, dia tahu dia tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak akan berhenti memukulmu jika kamu tidak melepaskannya. Yvette mengangkat tangannya lagi saat dia mengancam. Ketika dia akan menampar wajah Chuck, dia berjuang di dalam. Dia sebenarnya berharap Chuck menghindari itu. Tangan Yvette dipegang oleh orang lain, dan dia menghela nafas lega. Itu adalah Betty. Tugas Betty adalah melindungi Chuck, dan dia tidak akan membiarkan dia dipukuli seperti itu. Adalah kesalahannya bahwa dia ditampar untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Betty tidak tahan melihat itu. Yvette, itu sudah cukup, kata Betty. Betty memiliki kekuatan yang lebih besar. Ketika dia meraih tangan Yvette, Yvette didorong ke belakang dan jatuh ke tanah. Dia ditendang oleh Duncan sebelumnya, dengan demikian, tubuhnya sangat kesakitan dan dia tidak bisa menahan kekuatan itu. Betty tidak menggunakan banyak kekuatannya dan terkejut melihat Yvette tidak bisa bangun. Sayang, kata Chuck dengan prihatin, berjongkok untuk membantunya berdiri. Sayang, Betty tidak melakukannya dengan sengaja. Bukankah dia bersungguh-sungguh? Sekarang, aku tahu siapa aku bagimu, kata Yvette pahit. Kemudian, dia bangun sendiri, berbalik dan pergi. Sosoknya yang mundur perlahan berkurang, tampak kesepian. Hati Chuck terasa sakit melihat pemandangan ini. Dia berlari dan mengejarnya. Pergilah, kata Yvette acuh tak acuh. Dia menggigit bibirnya dan kemudian berlari ke kerumunan. Chuck terus mencarinya. Dia sangat cemas, tetapi dia sudah menghilang di antara kerumunan. Chuck tidak bisa menemukannya. Ada banyak siswa di kerumunan. Dan mereka terkejut. Mereka kaget karena Chuck baru saja memeluk Yvette. Semua orang tahu Yvette. Bagi mereka, dia adalah dewi di sekolah. Ketika dia pergi, banyak dari mereka yang kecewa. Seseorang telah merekam adegan ketika Chuck memeluk Yvette dan mempostingnya di internet lagi. Mereka yang menonton video itu tercengang. Postingan tersebut langsung mengumpulkan banyak komentar. Banyak siswa yang berkomentar. Seorang pria menulis, apakah saya salah? Bagaimana Chuck bisa memeluk dewi saya? Apakah Chuck dan Yvette berkumpul? Dalam video itu, saya mendengar Chuck memanggil Yvette, sayang. Apakah itu benar? Komentar orang lain. Saya pikir itu pasti benar. Dia dulu berbicara untuk Chuck ketika dia di kelas. Ya Tuhan, apakah mereka telah bersama sejak saat itu? Tidak heran dia berhenti mengajar, salah satu pria menunjukkan. Ya Tuhan. Chuck. Bukankah begitu hebat tentang dia sehingga bahkan 2 siswa kampus mencari dia? Sekarang, dia juga telah menaklukkan Yvette? Ya Tuhan, aku cemburu. Haha, apa yang kamu cemburui? Tidakkah kamu melihat bahwa guru Jordan memukul Chuck? Mereka pasti sudah putus, jawab orang lain. Aku harus pergi sekarang. Tulis seorang siswa. Postingan itu menjadi viral. Alun-alun yang terbakar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu, mereka hanya penasaran, tapi Yvette adalah dewi mereka. Ketika Aaron melihat api di City Square, dia tersenyum bahagia. Dia berpikir, Chuck, dasar orang bodoh yang sial. Siapa yang menyuruhmu tidur dengan Frieda? Kamu sendiri yang melakukannya. Frieda juga tahu bahwa alun-alun sedang terbakar melalui berita di internet. Dia mencibir dan berkata, plazamu pasti akan hancur. Kamu sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Aaron. Ini adalah karma karena tidak menyukaiku, kamu pantas mendapatkannya. Frieda menonton video itu berulang kali. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahagia. Dia merasa ingin langsung ke tempat kejadian dan menertawakan Chuck secara langsung. Dia pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, ketika Duncan melihat pemandangan seperti itu, dia senang dan wajahnya tersenyum. Itu menarik. Dia merasa bahwa idenya luar biasa. Apakah aku harus membiarkan Chuck pergi selama sebulan? Tidak masalah bahkan jika aku membiarkannya pergi selama 1 tahun, dia hanya sepotong sampah.
Sampah apa yang bisa dia lakukan? Duncan berpikir mengejek. Api sudah padam, banyak mahasiswa yang sudah tidak berminat lagi sehingga masa perlahan membubarkan diri. Namun, Zelda, Queen, Lara, dan Charlotte tidak pergi. Ketika mereka melihat alun-alun, mereka merasa kasihan. Restoran Zelda yang baru dibuka terbakar habis. Namun, dia tidak merasa sedih tentang hal itu, dia hanya merasa kasihan pada Chuck. Itu tidak mudah baginya karena dia telah berupaya mengembangkan bisnisnya. Queen sangat marah saat dia bertanya-tanya, siapa yang melakukan itu? Siapa yang menyalakan api? Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia melihat Chuck berdiri di sana dengan sedih dan dia ingin pergi dan menghiburnya. Dia pasti sangat sedih. Dia harus. Atau yang lain, dia tidak akan terlihat seperti itu. Tuan muda, panggil Betty sambil berjalan mendekat. Dia baru saja menemukan sesuatu, ada air mata di wajah Yvette ketika dia membakar alun-alun. Mengapa dia menangis? Betty, Chuck menghela napas dan bersiap mencari Yvette. Dia pasti sudah kembali. Lagi pula, Lisa masih di sana. Chuck akan mencarinya. Tuan muda, saya pikir Yvette tidak menyalakan api karena presiden, Betty menganalisis. Karen sangat memuji Yvette. Dia mengatakan bahwa dia berbakat dan memiliki kemauan yang kuat. Selain itu, dia sangat baik kepada anggota keluarganya. Kalau begitu, bahkan jika Yvette ingin membalas dendam terhadap Karen, mengapa dia memanfaatkan Chuck? Juga, Betty memperhatikan seseorang pergi tepat setelah Yvette meninggalkan tempat kejadian. Itu mungkin berarti Yvette sedang dikendalikan oleh seseorang. Betty sedang berpikir dan tiba-tiba seseorang muncul di benaknya. Duncan? Apakah dia mengancam Yvette dan menyuruhnya menyalakan api? Bet, kamu serius? Chuck bertanya saat dia akhirnya mengerti situasinya juga. Bahkan jika Yvette membenci ibunya, mengapa dia melampiaskan amarahnya padanya? Ya, ketika saya mendorong Yvette, dia tidak bisa berdiri. Saya tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Yvette terluka. Bisa jadi sebelum dia menyalakan api, dia bertemu Duncan. Duncan mengancamnya dan memintanya untuk membakar alun-alun sehingga Anda akan putus dengannya. Duncan pasti akan menganggapnya menarik, kata Betty. Dia menganalisis seluruh situasi dan merasa bahwa ide Duncan tidak masuk akal. Mendengar ini, hati Chuck terasa sakit. Dia marah pada Yvette dan berteriak padanya, dia pasti sangat sedih. Aku harus pergi mencari Yvette sekarang, kata Chuck dengan cemas. Dia tidak ingin melakukan apa-apa saat itu. Yang ingin dia lakukan hanyalah memeluk Yvette dan mengatakan padanya bahwa dia menyesal. Ketika Yvette dipaksa untuk membakar, dia pasti putus asa. Itulah mengapa dia mengalami ledakan emosi. Bagaimana dengan alun-alun? Betty ragu-ragu. Api di alun-alun telah padam dan semua orang yang dia bawa sedang membersihkan. Kebakaran tersebut menyebabkan banyak kerusakan di alun-alun. Yolanda! Chuck berteriak memanggil Yolanda dan dia dengan cepat berlari. Saya ingin Anda mengembalikan alun-alun ke keadaan semula dalam waktu 3 hari, kata Chuck. Oke, Yolanda mengangguk. Dia kemudian menghubungi Departemen Kebersihan segera. Selama mereka punya uang, semuanya seharusnya tidak menjadi masalah. Itu sederhana untuk melakukannya dengan dana yang cukup. Setelah itu, Chuck dan Betty pergi mencari Yvette. Yolanda bertanggung jawab atas alun-alun. Dia sudah menghubungi pekerja masing-masing. Orang-orang di tempat kejadian hampir bubar. Plaza pasti hancur. Tidak akan ada City Square di masa depan. Baik Zelda dan Queen ragu-ragu. Namun, tidak ada yang mengejar pada akhirnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua berpikir bahwa Chuck membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Lara dan Charlotte juga tidak pergi. Zelda dan Queen saling memandang, tetapi mereka tidak berbicara. Queen kemudian pergi, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia memerintahkan, temukan saya tim perbaikan terbaik dan minta mereka datang ke City Square. Saya ingin alun-alun diperbaiki dalam 3 hari. Betty mengemudi sangat cepat karena Chuck cemas. Ketika mereka tiba di tempat Yvette, Chuck membuka pintu mobil dan bergegas turun. Dia ingin menghibur Yvette dan mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Bab 373. Dengan Betty di belakangnya, Chuck naik ke atas. Dia tidak sabar untuk melihat Yvette. Tuan muda, tunggu sebentar. Seru Betty dan mengerutkan kening. Setelah bekerja untuk Karen selama bertahun-tahun, Betty memiliki rasa kewaspadaan yang sangat kuat. Ada orang lain di sekitar. Ketika Chuck mendengar suara Betty, dia tahu apa yang dia maksud. Betty menarik Chuck ke pojok. Tuan muda, tunggu sebentar, ada orang di luar sana. Saya akan berurusan dengan mereka. Betty mengeluarkan belati yang memancarkan cahaya yang ganas dan dingin. Seseorang akan terluka. Situasinya berbahaya. Chuck menarik Betty dan berkata, Betty, itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Aku di sini untuk melindungimu, Betty menggelengkan kepalanya. Chuck adalah putra Karen, dan Betty pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Tapi kamu tidak perlu melakukan ini bahkan jika kamu mencoba untuk melindungiku, kata Chuck.
Itulah yang harus saya lakukan. Tuan muda, saya salah satu bawahan Anda. Adalah tugas saya untuk melindungi Anda, karena Betty adalah bawahan Karen, Karen mempercayai Betty sepenuhnya. Oleh karena itu, bagi putra Karen, Chuck, Betty bersedia menjadi pelayan yang rendah hati, atau bahkan seorang budak. Dia akan mendengarkan perintah Chuck, dan melakukan apa saja untuknya. Betty, jangan katakan itu. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai bawahanku, Chuck mengatakan yang sebenarnya. Chuck menganggap Betty sebagai kakak perempuannya, dan bukan sebagai pelayan sama sekali. Betty terkejut. Apakah dia tidak berpikir begitu? Dia tidak tahu mengapa dia sangat senang mendengar Chuck mengatakan itu. Betty, aku sudah lama menganggapmu sebagai saudara perempuanku, kata Chuck. Jangan, Tuan muda. Aku tidak bisa menjadi adikmu, kata Betty buru-buru. Dia sangat terkejut dengan sanjungan yang disebut sebagai saudara perempuannya. Itu benar, kata Chuck. Masih tidak bisa, Tuan muda. Mohon tunggu di sini, saya akan berurusan dengan mereka. Betty berlari keluar dan menghilang. Chuck menunggu dengan cemas. Chuck merasa tidak benar membiarkan wanita seperti Betty melakukan tugas berbahaya seperti itu. Dia juga mengeluarkan belatinya dan berlari keluar. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Betty benar-benar berlari ke mobil yang tampak biasa. Chuck tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi Betty pasti telah menemukan sesuatu sehingga dia pergi ke sana. Chuck juga berlari. Tiba-tiba, Chuck melihat pintu terbuka dan seorang pria bergegas keluar. Betty mengangkat kakinya yang panjang dan menendang pria itu ke dalam mobil dan masuk ke dalam mobil. Segera, ada suara pertarungan sengit, dan mobil bergetar hebat. Begitu Chuck bergegas, mobil itu tidak lagi bergetar. Betty! Dia berteriak. Chuck membuka pintu dan melihat Betty menarik belati dari leher pria itu. Ketika dia melihat Chuck, dia terkejut. Tuan muda, apa yang kamu lakukan di sini? Chuck menghela napas lega. Betty, apakah ini semua anak buah Duncan? Ya, Tuan muda, jangan ikuti saya, lain kali. Ini terlalu berbahaya, oke? Kata Betty serius. Kekuatan tempur Chuck belum setara. Chuck mengangkat bahu. Betty, kamu harus melatihku dengan cepat. Aku akan melatihmu. Tuan muda, tolong tunggu sebentar, aku akan menangani sisanya, dan pergi bersamamu. Betty mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan panggilan. Datang dan tangani, dorong mobil ini ke dalam air, dan pastikan tenggelam. Dia harus menghancurkan mayatnya. Jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Nah, Tuan muda, saatnya naik ke atas. Betty keluar dari mobil, dan segera pergi bersama Chuck. Dua orang yang mengikuti Fete telah dibunuh oleh Betty. Duncan mengerutkan kening. Dia mengepalkan gelas anggur di tangannya. Aku bertanya-tanya mengapa Karen berani pergi ke Amerika Serikat? Ternyata dia telah mengatur agar orang-orang seperti Betty tinggal bersama Chuck. Karen telah menyembunyikan pionnya, Betty, dengan sangat baik. Pikir Duncan. Duncan berdiri, dan wajahnya sedikit muram. Yvette sudah bertemu Duncan lagi sekarang. Dia yakin Duncan akan menepati janjinya dan tidak akan melakukan apapun pada Chuck setidaknya selama sebulan. Dia ingin pergi dari sana, karena Duncan telah mengatakan bahwa selama dia bertemu Chuck dalam sebulan, Duncan akan segera menyerang Chuck. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Chuck. Yvette tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, jadi dia harus membawa ibu dan pengawal ibunya pergi. Ketika dia kembali ke rumah, Lisa sangat marah ketika dia melihat putrinya kembali setelah sekian lama. Apakah karena Yvette pergi ke hotel dengan Chuck untuk berhubungan seks? Kalau tidak, mengapa Yvette pulang begitu larut? Memikirkan aroma yang dideteksi Lisa terakhir kali, dia menjadi sangat marah. Kali ini, Yvette telah pergi begitu lama. Bagaimana jika dia hamil? Lisa ingin marah, tetapi ketika dia melihat mata Yvette yang merah dan bengkak, dia terkejut. Yvette, ada apa? Bu, kemasi barang-barangmu, kami akan pergi, kata Yvette dengan nada dingin dan cemas. Lisa melirik Yvette beberapa kali. Apakah kamu putus dengan Chuck? Ya, sudah beres. Aku tidak akan melihatnya lagi, Yvette menangis. Ini adalah hal yang baik untuk Lisa, jadi tentu saja, dia mengangguk. Oke, aku akan segera berkemas. Ayo pergi dari sini. Lisa menghela nafas lega. Chuck dan Yvette pasti baru saja bertengkar, jadi mereka putus. Bagaimanapun, Lisa sama sekali tidak ingin melihat Chuck, jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula, dia tidak akan pernah setuju Chuck dan Yvette bersama kecuali dia sudah mati. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Lisa hendak membuka pintu, tetapi Yvette berkata dengan nada dingin dan waspada, Bu, aku akan membukanya. Yvette berlari ke pintu.
Yvette berlari ke pintu, mengeluarkan belati, meraih kunci pintu, dan membukanya. Seorang pria tiba-tiba bergegas masuk, memeluk Yvette, dan dia ketakutan dan terkejut. Dentang! Belati itu jatuh ke tanah. Pelukan pria itu sangat familiar. Yvette tercengang. Kenapa suamiku ada di sini? Begitu cepat. Ketika Lisa melihat Chuck menggendong putrinya di depannya, sudut mulutnya berkedut keras. Dia sangat marah. Sayang, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Aku tahu mengapa kamu menyalakan api. Kamu menyelamatkanku dan kamu diancam oleh Duncan. Chuck merasa nyaman saat tubuh Yvette memberinya rasa aman. Wajah Yvette ditutupi dengan air mata. Dia berjuang dengan tergesa-gesa. Hubby, kamu harus cepat pergi. Jika Duncan tahu, dia akan menyerangmu. Duncan mungkin lebih kuat dari ibumu. Kamu harus pergi sekarang. Yvette merasa cemas. Dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, tetapi mengapa Chuck datang begitu cepat? Percayalah kepadaku, kata Chuck. Yvette membeku. Chuck mengatakannya dengan sangat tenang. Itu memberinya rasa aman, sama seperti ketika dia dipukuli sebelumnya, dan dia muncul. Duncan adalah sepupuku. Jika dia mencoba menyerangku, aku akan menghadapinya. Percayalah, kamu tidak perlu diancam olehnya. Percayalah padaku, kata Chuck. Aku percaya padamu, tapi Duncan terlalu kuat. Dia menyuruhku untuk membakar alun-alun sebagai ganti dia tidak menyakitimu selama sebulan. Dia seperti orang gila, ini adalah kesan Yvette tentang Duncan, dia orang gila. Saya tahu bahwa Anda telah melakukan banyak hal untuk saya, dan Anda dapat berhenti melakukannya. Saya akan menemukan cara untuk menghadapi Duncan sekarang. Chuck memeluknya erat-erat, dan hatinya tergerak. Seperti yang diharapkan, Yvette benar-benar diancam oleh Duncan. Yvette sangat mengkhawatirkan Chuck. Dijebak oleh Duncan, dia bodoh namun menggemaskan. Seolah-olah pikirannya menjadi lebih konyol setelah jatuh cinta. Sayang, aku tidak ingin kamu terluka. Tidak sama sekali, kata Yvette. Dia akan berkompromi dalam hal apapun yang mengancam Chuck. Bagaimana mereka bisa bersama lagi jika sesuatu terjadi padanya? Aku akan baik-baik saja. Dan, aku mencintaimu, Chuck melepaskan Yvette dan langsung menciumnya. Yvette sejenak linglung, dan kemudian berjuang. Ibuku masih. Apa yang kalian berdua lakukan? Lisa hanya bisa memarahi dengan suara dingin. Bagaimana mereka bisa bersikap seperti ini di depannya? Sayang, hentikan ini, Yvette tersipu dan mendorong Chuck menjauh. Chuck merasa canggung ketika Lisa memelototinya. Dia terlalu asyik dengan ciuman itu dan lupa bahwa Lisa masih di sini. Bu, Yvette tidak tahu harus berkata apa, karena dia bisa melihat ibunya sangat marah. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah putus dengannya? Kenapa dia datang? Lisa berjalan selangkah demi selangkah. Putrinya telah sangat mengecewakannya. Bagaimana mungkin Yvette menjalin hubungan dengan putra musuh? Bu, aku tidak putus dengannya. Kami bertengkar sebelumnya, dan sekarang, semuanya baik-baik saja, gumam Yvette pelan. Bab 374. Mendengar cerita Yvette, Lisa membuat marah. Bagaimana Yvette bisa mengubah keputusannya setelah dibujuk oleh pria seperti itu? Di mana martabat dalam hal itu? Jika hal seperti itu terjadi pada Lisa, dia tidak akan berpikir untuk memaafkan pria itu. Lisa selalu berpikir bahwa wanita harus selalu memegang teguh martabat mereka. Bu, Yvette memulai, dia bisa melihat Lisa sedang marah, tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Chuck muncul di sisinya tiba-tiba. Setelah mendengarkannya, Yvette mau tidak mau memaafkannya. Dia merasa bahwa apapun yang baru saja terjadi tidak dapat dihindari. Jika tidak ada orang luar di sekitar, dia pikir mereka berdua mungkin telah melakukan sesuatu yang memalukan. Dia baru saja membuat keputusan untuk tidak pernah melihat Chuck lagi. Tapi, berapa lama itu berlangsung? Lisa mendengus tidak percaya dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Chuck telah memberi Yvette ciuman lagi. Semburat merah muncul di wajah Yvette. Hubby, jangan cium aku di depan ibuku, gumamnya pelan, wajahnya masih terbakar. Aku harus melakukannya di depan siapa? Chuck bertanya dengan sinis. Kamu tidak harus melakukannya di depan siapapun, itu adalah sesuatu yang harus diserahkan kepada diri kita sendiri, jawab Yvette dengan nada malu-malu. Mengapa Chuck begitu menggodanya hari ini? Bukan karena dia keberatan. Bahkan, dia sangat menyukainya. Bukankah kita sendirian sekarang? Tanya Chuck. Tidak, kami tidak, bantah Yvette, wajahnya memerah. Dia menggigit bibirnya dan kali ini, dia berinisiatif untuk mencium Chuck. Chuck merasa nyaman sekarang. Terkadang, Yvette sangat imut. Sayang, kemasi barang-barangmu. Tempat ini diawasi oleh Duncan. Ayo kita pergi dulu, oke? Bagaimana perasaanmu pergi ke Hotel Luna? Dia bertanya. Mata Yvette meredup karenanya. Aku akan baik-baik saja dengan itu, tapi apakah ibu akan baik-baik saja?
Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Aku akan bicara dengan ibuku dulu, kata Yvette. Dia berbagi sentimen Chuck. Dia tidak berpikir dia tahan untuk tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Duncan telah mengatakan bahwa dia, maha kuasa, dan dia bisa memantau beragam tempat, termasuk tempat Damon. Sekarang, dia menyadari bahwa menginap di hotel ibu Chuck adalah pilihan teraman yang dia miliki. Chuck mengangguk mendengarnya. Hubby, aku minta maaf atas apa yang aku katakan barusan, Yvette meminta maaf. Dia tahu bahwa dia pasti telah menyakiti Chuck dengan kata-katanya, belum lagi tamparan yang dia berikan padanya. Dia mengulurkan tangan ke pipinya dan bertanya, Hubby, apakah masih sakit? Chuck menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu tidak sakit lagi. Yvette mendaratkan ciuman di pipi yang telah dia tampar sebelumnya dan bertanya lagi, apakah sekarang masih sakit? Hanya itu yang bisa dia lakukan. Semakin dia memikirkan tindakannya, semakin dia merasa tertekan. Dia tidak percaya dia telah memukul Chuck seperti itu. Ini benar-benar menyakitkan, kata Chuck. Hatinya melunak melihat penampilan Yvette yang menggemaskan. Yvette menciumnya 10 kali lagi. Bagaimana kalau sekarang? Dia bertanya. Masih, jawab Chuck. Wajah Yvette memerah dan dia berkata, Hubby, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan pernah memukulmu lagi. Chuck mencondongkan tubuh ke telinga Yvette dan berbisik, tidak, kamu tidak bisa. Yvette tidak mengerti apa maksud Chuck pada awalnya. Tapi setelah memikirkannya sebentar, wajahnya mulai menyerupai tomat yang bersinar. Dia tidak pernah membayangkan Chuck bisa mengucapkan kata-kata kotor seperti itu padanya, tetapi sekarang, dia tampaknya telah berevolusi. Dia berbicara seperti itu tanpa menahan diri lagi. Yvette sangat menyukainya. Oke, Hubby, aku pasti akan memberimu pukulan yang bagus nanti, goda Yvette dan berjalan ke kamar. Dia harus pergi secepat mungkin. Tentu saja, itu membuat Chuck tersenyum. Dia kemudian berjalan ke pintu dan menunggu sementara Betty menjaga koridor. Betty, carikan Duncan untukku, ya. Kurasa sudah waktunya aku mengembalikan sesuatu padanya, kata Chuck. Tuan muda, Anda harus menyadari bahwa Duncan sangat ahli dalam bertarung, Betty memperingatkan. Inilah yang dikhawatirkan Betty. Chuck bukan tandingannya sekarang, dia tahu itu. Betty harus melakukan sesuatu untuk menghentikan situasi ini dari bola salju. Aku tahu, geram Chuck saat tatapannya menajam. Aku harus memperkuat keterampilan bertarungku secepat mungkin. Pikirnya pada dirinya sendiri. Ya, Tuan muda, tidak perlu khawatir. Saya akan menanganinya, Betty meyakinkan. Chuck merasa lega karenanya. Setelah beberapa saat, Yvette, Lisa, dan pengawalnya mulai keluar dari ruangan. Lisa tidak melihat ke arah Chuck. Dia adalah wanita yang bangga, dia tidak tahan dengan menginjak martabatnya. Dia tidak percaya dia harus pindah kembali ke Hotel Luna. Untungnya, Chuck bahkan tidak melihat ke arahnya, jadi Lisa tidak merasa canggung. Itu harus menjadi akhir dari insiden sebelumnya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Chuck. Dia harus melakukan yang terbaik untuk mengubah pandangan Lisa tentang dirinya menjadi lebih baik. Jika dia terbukti tidak berhasil, bagaimana dia bisa bersama Yvette? Maka, sekelompok orang kembali ke hotel. Ketika mereka melewati alun-alun, tim konstruksi sudah berada di tempat kejadian. Yolanda sangat efisien. Dalam 3 hari, alun-alun harus siap dibuka kembali. Yvette melihat kekacauan yang dia mulai, merasa kesal pada dirinya sendiri. Apa yang telah saya lakukan? Dia pikir. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dia sebenarnya memilih untuk percaya pada Duncan dan bukan pada Chuck. Hatinya dipenuhi rasa bersalah saat dia menundukkan kepalanya karena malu, tetapi langsung menghangat ketika Chuck berusaha meraih tangannya. Yvette tersentuh oleh tindakan menghibur Chuck. Namun, ketika Chuck dan yang lainnya pergi, Willa melihat kekacauan di alun-alun dengan kerutan tegas. Dia tahu Yvette lah yang menyalakan api. Ada apa dengan wanita itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pikir Willa. Willa sudah menghubungi anak buahnya beberapa saat kemudian. Dia harus membantu Chuck membangun kembali alun-alunnya ke keadaan semula. Sejujurnya, Willa sudah lama tahu bahwa Duncan akan datang mencari masalah. Dia telah mengamati beberapa orang yang tampak mencurigakan di monitor satelit alun-alun. Siapa lagi yang akan berperilaku begitu mencurigakan jika bukan Duncan? Duncan, aku pasti akan membuatmu membayar. Willa berpikir dengan marah. Pada saat ini, tatapannya tampak seolah-olah bisa membekukan Hi. Mereka kembali ke hotel beberapa saat kemudian. Betty mengatur Lisa dan pengawalnya sementara Chuck mengatur Yvette. Yvette sudah merencanakan malam itu. Ketika Chuck memintanya untuk beristirahat dengan baik, dia menariknya ke samping dan menyarankan, Hubby, tinggallah bersamaku malam ini. Lisa dan pengawalnya di sisi lain berakhir di kamar presiden di sebelah. Chuck benar-benar ingin, tetapi dia tahu bahwa Betty harus tetap berada di luar. Chuck mengintip Betty yang memejamkan mata dan bersandar di sofa. Tentu saja, dia tidak benar-benar tertidur. Itu hanya terasa agak aneh.
Dia tidak bisa membuka matanya seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa sekarang, bukan? Tentu saja, dia tahu apa yang akan dilakukan Chuck dan Yvette di kamar tidur. Dia hanya merasa agak aneh baginya untuk berada tepat di luar saat mereka melakukannya. Chuck merasa lega saat dia menutup pintu. Yvette kemudian langsung menariknya ke sisi tempat tidur, memberinya pelukan erat. "Hubby, tutup matamu," kata Yvette dengan suara menggoda. Chuck, tentu saja, melakukan apa yang dia katakan. Dia merasa bahwa Yvette telah banyak berubah dalam aspek ini. Betapa dia berharap dia lebih dewasa ketika dia berusia 16 tahun. Jika dia melakukannya, dia akan bisa menikmati tubuh Yvette lebih cepat. Setelah Yvette membuat Chuck tenang, dia tersenyum padanya. "Hubby, kamu hebat," katanya kepada Chuck. Chuck senang mendengarnya. Meskipun dia masih jauh dari luar biasa, senang mendengar dorongan seperti itu dari seorang wanita seperti Yvette. Yvette kemudian pergi mandi. Tubuhnya terluka, dan dia tidak ingin Chuck melihat perutnya yang memar sejak dia ditendang oleh Duncan. Setelah keluar dari kamar mandi, dia sekali lagi bertemu dengan tatapan penuh nafsu Chuck. Dia bergerak untuk memeluk Chuck dan berkata, "Hubby, aku sangat lelah. Aku ingin tidur." Dia memang lelah. Berbaring di sini melawan detak jantung Chuck membuatnya merasa nyaman. "Kalau begitu tidurlah," gumam Chuck. Keduanya kemudian memejamkan mata dan tertidur. Dini hari berikutnya, Yvette bangun dengan senyuman. Dia telah berbaring di atas tubuh Chuck dalam tidurnya. Dia tidur sangat nyenyak. "Hubby, sudah waktunya untuk kelas. Bangun, ayo pergi," Yvette menyodok Chuck saat dia mengantar. Yvette meminta Chuck untuk bangun tetapi dia pura-pura tidak mendengarnya, tetap tidak bergerak. "Kau tahu, ada baiknya berolahraga di pagi hari." "Hubby, biarkan aku membantumu dengan itu," kata Yvette dengan nada main-main. Itulah tepatnya yang ditunggu-tunggu oleh Chuck. 5 menit kemudian. "Hubby, bagaimana kamu suka aku membangunkanmu seperti itu?" Yvette bertanya main-main. Tak perlu dikatakan, Chuck berpikir itu luar biasa. Yvette sangat menyukai apa yang dia rasakan saat ini. Dia membungkuk dan menciumnya. "Hubby, kamu menggemaskan. Sekarang, bangun dan masuk ke kelas," tegurnya pada akhirnya. Dia kemudian pergi ke kamar mandi. Chuck juga bangun. Dia masih harus menghadiri kelasnya dan harus hadir apapun yang terjadi. Setelah kelas, Chuck bersumpah dia akan langsung kembali ke alun-alun. Ada game khusus di hotel juga. Chuck telah meminta Yvette untuk berlatih di sana. Lagi pula, Chuck tidak bisa tidak khawatir tentang Yvette setiap kali dia pergi keluar. Setelah Betty mengatur segalanya, dia mengantar Chuck ke sekolah. Mobil diparkir di pinggir jalan saat dia keluar, dengan Betty mengikuti di belakangnya. Namun, saat Chuck memasuki sekolah, dia merasa aneh. Banyak teman sekelasnya yang menunjuk ke arahnya, bergosip tanpa henti. Beberapa dari mereka iri, beberapa cemburu, dan beberapa bahkan marah. Apapun itu, banyak orang memandangnya dan dia tidak tahu apa masalahnya. Ketika Chuck masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia tiba-tiba menjadi selebriti dalam semalam karena semua siswa menatapnya, berdiskusi dengan teman-teman mereka dengan suara rendah. Chuck sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Kegagalan kopi telah terjadi beberapa hari yang lalu, tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan ini. Chuck menjadi semakin penasaran seiring berjalannya waktu. Ketika dia tiba di kelas, dia mendengar potongan percakapan tentang dia dan langsung mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Dia menjadi terkenal karena berita dia menjalin hubungan dengan Yvette, guru paling cantik di sekolah, telah diketahui. Sebuah video tentang dia ditampar dan dibuang menjadi viral juga. Bab 375. Chuck terdiam. Siapa yang bisa menyebarkan berita itu? Dia pikir. Jika Yvette masih seorang guru, dia pasti akan menghadapi konsekuensi yang merugikan sekarang. Untungnya, dia telah berhenti dari pekerjaannya. Jika tidak, Chuck akan dipanggil ke kantor Yvette saat ini. Ketika Chuck memasuki kelas, para siswa laki-laki di kelas itu tampak kesal. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Chuck bisa berakhir dengan guru cantik seperti Yvette. Itu tidak mungkin. Apa yang dilakukan Chuck sehingga pantas mendapatkannya? Sementara teman-teman sekelas laki-laki semuanya iri, cemburu, atau hanya merasakan kebencian murni terhadap Chuck, para wanita, bagaimanapun, berpikir bahwa Chuck pada dasarnya telah menjatuhkan status guru Jordan beberapa tingkat. Bagaimana guru Jordan bisa memilih untuk bersama orang seperti itu? Dia tidak menarik sedikit pun. Dia pasti buta untuk memilih pria seperti itu. Untungnya, guru Jordan berhasil menampar wajah Chuck dan berhasil menjatuhkannya tepat waktu. Mereka mengira guru Jordan pasti mengetahui bahwa Chuck adalah pria yang tidak berguna, jadi dia ingin putus dengannya. Meskipun demikian, seluruh kelas berpikir bahwa Chuck sudah berhasil dengan Yvette. Dia adalah guru tercantik yang pernah mereka temui. Anak laki-laki itu sangat cemburu. Bagaimanapun, Yvette sangat cantik. Dia sangat seksi sehingga mereka akan terangsang hanya dengan menabrak tangannya. Chuck telah berhasil melakukan hal yang mustahil, jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya?
Chuck tidak mempedulikan mereka, dia tidak bisa diganggu untuk merasa tersinggung pada tatapan tidak baik yang diarahkan padanya. Dia duduk di kursinya dan bersiap-siap untuk kelas. Beberapa orang terlahir beruntung. Apa gunanya belajar? Mereka seharusnya keluar dan menjadi pelacur, menjual tubuh mereka. Saat itu, salah satu siswa berkata dengan masam. Itu benar. Aku tidak bisa melihat apa yang Guru Jordan sukai tentang dia. Tambah siswa lainnya. Mungkin ada yang salah dengan matanya? Seseorang pipa. Saya pikir seseorang hanya beruntung. Ada banyak contoh di mana pecundang tanpa uang dan tanpa kekuatan mendapatkan kecantikan pada akhirnya. Tuhan sangat tidak adil. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Salah satu dari mereka berkata dengan sedih. Semua orang di kelas menertawakan Chuck tetapi dia mengabaikan mereka begitu saja. Jika Chuck mengatakan bahwa Yvette tumbuh bersamanya, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Chuck sejujurnya terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Lara, yang selama ini berada di kelas, marah. Dia benar-benar ingin membelanya, tetapi Chuck tampaknya tidak peduli tentang semua itu sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Chuck mengabaikan mereka. Segera, mereka mengubah topik mereka. Diskusi tentang kebakaran di alun-alun tadi malam dimulai. Banyak orang mengatakan bahwa alun-alun seharusnya sudah lama terbakar dan alun-alun harus tetap ditutup tanpa batas waktu. Sekarang, itu telah menyentuh saraf. Plaza akan dibuka dalam 3 hari. Chuck berbicara dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir itu akan terbuka begitu saja? Beberapa teman sekelas berkata dengan jijik dan berpikir, apa yang dia bicarakan? Plaza telah terbakar menjadi keadaan yang menyedihkan, bagaimana bisa dibuka dalam 3 hari? Dia mungkin bosnya, mungkin itu sebabnya dia tahu. Seorang siswa mengejek. Haha, bos. Itu lucu. Chuck sebagai pemilik alun-alun? Berhenti bercanda. Siswa lain tertawa. Salah satu dari mereka berkata, jika tidak dibuka kembali dalam 3 hari, apakah Anda akan makan kotoran untuk sarapan? Mereka terus melakukannya, mengejek dan menertawakan Chuck. Pada saat ini, seorang guru cantik masuk. Semua orang di kelas sedikit terkejut. Apakah kelas mereka telah diberi guru baru lagi? Kali ini, yang cantik juga. Meskipun guru ini tidak secantik Yvette, dia tetap cantik. Guru itu pertama-tama melirik Chuck di sudut. Tentu saja, dia diundang secara khusus oleh kepala sekolah ke sekolah semua karena Chuck. Hal terpenting baginya saat ini adalah membuat Chuck bahagia. Tentu saja, dia tidak akan terang-terangan membiarkan niatnya diketahui. Dia telah melihat foto dan video yang beredar di sekolah seperti api. Dia merasa bahwa Chuck memang orang yang sangat kuat melihat bahwa dia mampu mengumpulkan kasih sayang dari seorang guru. Namun, dia tidak tahu bagaimana studinya. Halo semuanya, nama saya Abigail Dakolta dan saya akan menjadi guru baru kalian, dia mengumumkan ke kelas. Guru, kamu harus berhati-hati. Beberapa orang di ruangan ini berspesialisasi dalam guru kencan. Beberapa teman sekelas mengingatkan Abigail, tetapi seluruh kelas tertawa terbahak-bahak karenanya. Semua orang memandang Chuck di sudut dan tertawa dengan ejekan. Mereka pikir itu lucu. Mereka benar-benar kesal karena Chuck telah bersama dengan Yvette dan menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Abigail tersenyum kecil mendengarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, waktunya masuk kelas, katanya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Chuck tidak bagus, dia ragu-ragu dan pergi untuk mengakuinya. Hei, siswa di sudut sana, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Dia bertanya. Jangan bilang dia benar-benar berpikir untuk menggoda guru. Seorang siswa tertawa. Apakah kamu lupa bahwa dia ditampar oleh guru Jordan kemarin? Apakah kamu pikir orang seperti dia bisa bersama dengan wanita seperti guru kita? Kata salah satu gadis itu. Mereka terus mengejek mereka saat mereka berbagi pemikiran, dia terlalu percaya diri. Apakah dia berpikir bahwa keberuntungan akan berpihak padanya kali ini juga? Itu tidak mungkin, kan? Apakah kalian gila? Chuck akhirnya berseru dengan marah. Dia tidak tahan lagi dengan ejekan. Tawa dan ejekan yang terus-menerus tidak peduli apa yang dia lakukan itu menjengkelkan. Apakah mereka tidak ingat dia mentraktir mereka minum terakhir kali? Orang-orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Pikir Chuck. Chuck memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia punya uang. Bahwa dia kaya. Apa katamu? Seorang siswa bertanya dengan tidak senang. Hanya karena kamu memberikan kami kopi terakhir kali, kamu pikir kamu semua itu, ya? Siswa lain mencemooh. Itu benar. Bahkan sampah lebih berguna darimu. Beraninya kau meninggikan suaramu pada kami? Apa kau punya keinginan mati? Siswa lain dengan berani berteriak. Seluruh kelas sangat marah sekarang. Banyak anak laki-laki telah berdiri dari tempat duduk mereka, memelototi Chuck. Mereka tidak tahan dimarahi oleh pecundang seperti itu. Chuck memandang mereka dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin memukulku, datanglah padaku sekaligus. DMN.
Apakah kamu tidak minum obat hari ini? Aku akan memukulmu sampai mati, tahu? Orang dengan sosok terbesar di kelas berkata dan langsung bergegas ke Chuck. Dia tidak tahan. Chuck selalu menjadi pecundang yang diolok-olok semua orang, itu adalah hal biasa yang mereka lakukan. Beraninya dia menolak hari ini? Apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang juga. Abigail menegur. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada teman sekelas mereka? Pikirnya tak percaya. Ini adalah hari pertamanya di kelas ini. Dia diminta di sini untuk secara khusus mengajar Chuck. Apakah dia benar-benar akan menyaksikan Chuck dipukul di hari pertamanya di sini? Namun, siswa yang maju bahkan tidak mendengarnya, sepertinya. Dia mengayunkan tinjunya ke Chuck, menuju wajahnya. Lara berteriak kaget. Dia ketakutan sekarang dan memekik ketakutan. Chuck, sembunyikan. Seluruh kelas mencibir mendengarnya. Sembunyikan? Di mana tempat untuk bersembunyi? Jika dia tidak berlutut dan meminta maaf kepada kita hari ini, kita tidak akan beristirahat? Mereka berpikir jahat. Semua orang marah pada keberanian Chuck. Namun, saat semua orang mengira Chuck akan mendapatkan pukulan di wajahnya, dia tiba-tiba mengambil sebuah buku dari meja, dan malah memukulnya di atas kepala siswa lainnya. Aduh! Teriak siswa kesakitan. Chuck cepat. Dia telah belajar bagaimana bertarung, dia tahu taktik. Ketika tangan siswa itu menutupi kepalanya dari pukulan itu, Chuck menendang perut orang itu. Ah! Teriak siswa itu lagi. Dia kemudian jatuh ke tanah kesakitan, tampak seperti berantakan. Melihat ini, seluruh kelas terdiam setelahnya. Mereka bingung, terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Apa yang baru saja terjadi? Apakah orang terkuat di kelas benar-benar dikalahkan oleh Chuck? Ini pasti ilusi. Mereka pikir. Abigail menutup mulutnya karena kaget dengan tangannya. Laras tercengang. Dia mengira Chuck akan dipukuli, tetapi dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan menyerang. Aduh, perutku sakit. Sakit! Teriak siswa yang jatuh itu sambil memegangi perutnya dengan tangannya. Wajahnya menjadi pucat. Chuck tidak menahan sedikit pun dengan tendangan itu. Jika siswa ini tidak cukup fit, dia pasti sudah pingsan karena kesakitan sekarang. Apakah kamu tidak ingin memukulku? Ayo! Chuck melepas kemejanya dan menantang seluruh kelas, memperlihatkan garis-garis keras otot yang dia sembunyikan di bawahnya. Wow, ototnya! Seru seorang gadis. Apakah ini nyata? Mengapa saya tidak melihat seberapa kuat dia sebelumnya? Lihat, dia memiliki banyak otot. Bagaimana dia melatihnya? Beberapa teman sekelas perempuan terkejut. Mereka belum pernah melihat Chuck bertelanjang dada sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Chuck sebenarnya adalah pria berotot? Siswa lain saling memandang dengan cemas. Kamu pikir kamu benar-benar kuat, kan? Sampah adalah apa itu otot kecil itu? Ayo, mari kita beri dia pelajaran bersama. Teriak seorang teman sekelas saat dia memimpin. Beberapa siswa laki-laki bergegas ke sana. Meskipun Chuck baru saja mulai berlatih untuk bertarung, tidak masalah baginya untuk memukuli beberapa teman sekelasnya. Dengan beberapa pukulan, dia sudah merobohkan beberapa dari mereka. Itu tidak menantang baginya sedikit pun. Orang-orang ini dalam kondisi fisik yang sangat buruk. Para siswa berteriak kesakitan saat mereka mundur dari pukulan Chuck. Tidak ada suara lain di kelas selain itu. Siswa lainnya tercengang dalam keheningan. Terkejut oleh pukulan kuat Chuck, semua orang mulai menyusun pemikiran dan kesimpulan mereka sendiri tentang apa yang telah terjadi. Chuck pasti sudah berlatih ini sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu terampil? Mereka berpikir secara kolektif. Ayo. Apakah kamu tidak akan memukulku lagi? Hari ini adalah hari yang kamu cari. Chuck mengucapkannya dengan marah. Jarang sekali dia marah seperti ini. Orang-orang ini benar-benar mengutuk di alun-alunku. Mereka pantas dipukuli. Pikirnya sengit. Tunggu apa lagi? Di mana orang-orang yang mengancamku barusan? Kemarilah. Chuck melambaikan tangannya sebagai undangan, tetapi tidak ada yang berani maju ke depan atau bahkan berbicara karena Chuck benar-benar mengejutkan mereka semua. Share. Post a comment for Chuck Cannon.